Ya, masih di Ayo Sehat. Nah, sekarang dok, Ya. sebelum kita mulai memilah-milah makanan yang setidaknya untuk mengurangi GERD ya, tapi saya pengen tahu dulu nih, sobatnya juga pengen tahu, gimana sih cara untuk orang awam mengetahui kalau dia tuh akan terkena GERD, dok? Ya, jadi cara apakah dia kena GERD apa enggak gitu ya. Sebenarnya kita punya aplikasinya tuh, ya, jadi bisa di-download ya. Tapi intinya tuh ada 6 pertanyaan di dalam aplikasi tersebut. 2 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memang gejala utama tadi yang saya bilang. Jadi GERD itu tadi, apakah Anda merasakan panas dada seperti terbakar? Jadi ada pertanyaan dari waktu. Kalau dia jawab tiap hari itu poinnya 3 di situ. Ya, kemudian yang berikutnya, apakah Anda rasa regurgitasi, maksudnya itu mulut pahit, ada balik arah itu. Itu kalau tiap hari juga 3 poinnya. Nah, 2 pertanyaan berikutnya yang menyingkirkan. Yang menyingkirkan itu apa? Kalau dia bilang bahwa dia tidak mual misalnya, itu tak jadi 3 misalnya gitu. Kenapa? Karena memang kita mau cari fokus ke sini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nyeri nggak di ulu hatinya. Kalau dia nyeri ulu hati dulu malah menyingkirkan. Jadi kalau dia tidak nyeri ulu hati, 3 poinnya. Di sini aja udah 3 ya kan 6 udah 12. Nah, yang 2 itu terganggu malam hari sampai terbangun, dan yang berikutnya adalah kalau lihat setiap hari kalau pas kambuh dia selalu minum obat. Nah, baik. itu ada bisa di-download di aplikasinya mengenai GERD-Q itu istilahnya. GERD-Q, jadi masyarakat nanti bisa ngikutin dan dia lihat skornya, oh dia kemungkinan kena GERD. Gitu. Oke, nah kita lanjut ke sini, dok. Nah, ini udah ada berbagai macam jenis makanan dan minuman dan tentu ada buah. Sekiranya yang seharusnya dihindari mungkin, dok, apa nih, dok? Mungkin pertama mungkin saya mesti ngomong dulu nih, kalau kita sehat, lambung kita tidak ada masalah, kita tidak GERD, ini welcome. Aman semua? Aman, tapi jangan boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan, oke. Dicatat sobat sehat. Kita mulai, yang utamanya apa sih sebenarnya ketika kita ini memang lagi kambuh nih, GERD-nya itu tadi ya, tadi panas terbakar mulut pahit. Sebenarnya coklat sama keju. Komponen daripada coklat dan keju ini menyebabkan pengkosongan lambung itu menjadi terlambat. Lambung itu seperti kantong. Dia akan bekerja ya 6 jam itu makanan di situ akan turun. Nah, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi coklat dan keju ini, pengosongan lambung jadi terlambat. Dan satu hal lagi, dia ternyata membuat klep ini lemah antara lambung dengan kerongkongan. Kan sejatinya kalau makanan itu sudah turun ke dalam lambung, itu klep itu akan nutup begini, rapat, selesai gitu rapat gitu ya. Ini makanan di lambung. Nah, kalau dia ada GERD, ada karena memang klepnya tidak menutup secara normal, ada space aja gitu, dia akan balik arah. Nah, si coklat dan keju ini menyebabkan ini lemah. Nah, itu hal yang mesti diperhatikan. Oke, nah ini berikutnya nih, dok. Ini ada telur balado nih, dok. Telur balado. Gimana, dok? Ini kan pedes nih. Ya, pertama ini tadi, ya kita lihat dulu nih kadarnya ini pedas apa enggak. Prinsipnya kan tadi bilang asam dan pedas. Asam dan pedas. Nah, pedas ini yang akan tadi menyebabkan rasa tidak nyaman di daerah lambung kita tadi. Ya, tadi ini tadi. Nah, kalau seumpamanya memang dia juga punya GERD tadi ya, ketika memang lambung kita ini sudah rasa karena memang tadi terlalu pedas, itu pun juga akan merasakan tambah tidak nyaman gitu loh. Karena kan rasa pedasnya memperburuk rasa panas yang ada di dada kita. Oke. Berikutnya nih, dok, ini makanan dari daerah saya nih, dok. Betul. Asinan nih. Bener nggak sih akan berpengaruh ke dinding? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat seperti ini, yang jadi problemnya kan cukanya sebenarnya. Cuka. Ya kan asamnya cuka itu ya. Itu yang kita mesti perhatikan. Kemudian juga kita bicara soal asam tadi ya. Ini kan ada pedasnya juga nih, pedas juga kan. Campuran betul. Kemudian tadi cukanya kita nggak tahu nih, cukanya kan iritasi lambung dia. Cukanya bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Baik. Kemudian kalau ini mangga ya misalnya atau mangga. yang kalau pedas asam ya jelas ini asamnya juga akan memperburuk keadaan gitu. Baik. Nah, dok, tapi kan ini bicara soal asinan. Ya, betul. Kita berpindah ke buah. Ini yang asam dan asin, tentu lemon. Nah, ini gimana nih? Nah, ini terus terang saja gini ya, memang kan di masa pandemi ini ya masyarakat itu berusaha lah untuk menjaga agar bagaimana daya tahan tubuhnya itu bagus gitu ya. Terus terang saja ini saya juga bertemulah dengan pasien-pasien saya ini yang memang kambuh gara-gara mengkonsumsi lemon ini. Karena kan sejatinya begini, lemon ini kan asam sebenarnya. Ya. Kalau memang pasien-pasien ini memang ada luka ya di dalam lambungnya, ada luka, itu tentu asam itu kontak dengan luka akan memperburuk keadaan. Jadi bahkan malah ada pasien saya jadi kambuh lagi.
Tapi bagaimana kalau kita sehat? Kembali lagi ketika kita sehat, ini memang makan termasuk makanan ya buah yang memang mengandung komponen vitamin C yang banyak, ya kan begitu. Benar. Ya, jadi sebenarnya kita butuhkan juga. Cuman sekali lagi tidak boleh berlebihan. Oke, baik, mungkin satu hari satu potong, satu buah mungkin ya? Ya, saya gini ya. Oke, kalau memang ini mau kan kadang-kadang dibikin iris ya. Diiris Nah, ya. itu diiris, silakan misalnya seperti kayak infus water silakan. Tapi kalau kita sehat sekali lagi. Kalau kita mempunyai masalah di lambung karena isunya tuh sering, justru orang sakit lambung minum ini malah baik. Hati-hati. Kalau iya benar, kalau kebetulan lambung kita itu lagi luka, lagi jadi problem. Okay. Nah, sekarang kan gini, kalau kita bicara soal lambung itu dua sebenarnya. Apakah yang kita bilang fungsional atau organik? Kalau fungsional itu kalau kita endoskopi atau kita lihatlah secara diteliti itu nggak ketemu apa-apa gitu loh. Mungkin dia minum lemon enak dia karena sejatinya memang nggak ada luka. Tapi kalau pada kelompok yang organik ada luka bisa jadi problem. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, berikutnya ada kopi hitam dan juga minuman bersoda. Nah, ini kan tentu sering banget, apalagi orang-orang sekarang ada di rumah. Betul, nah, betul. Ini kira-kira berpengaruh nggak sih? Iya, ini terus terang aja ini kan sekarang lagi trennya kopi 1 liter. Jadi kan ada free 1 liter. Nah, saya sampaikan kopi ini ada komponen yang bilang kafein. Kafein. Ini kafein ini akan meningkatkan produksi asam lambung. Jadi kalau ini kita pertama nih kalau dia terlalu acid kan ada kopi yang acid itu directly juga bisa menyebabkan kerusakan langsung di lambung. Betul. Tapi di satu sisi komponen dari kafeinnya akan menginjus produksi asam lambung. Jadi sekali lagi kita mesti hati-hati pada pasien-pasien yang memang asam lambungnya tinggi, baik itu hanya di lambung atau tadi misalnya GERD, memang tidak dianjurkan untuk minum kopi. Gitu. Begitu juga dengan air bersoda. Nah, kalau soda ini lebih banyak ke sodanya sendiri. Jadi sodanya ini kan gas, ya kan dia kan kalau dia punya lambung kan dia kembung begah, ya kan. Tentu setelah dia minum yang bergas ini akan menambah jumlah gas yang berlebih. Terima kasih Profesor Dr. Ari untuk semua penjelasannya. Semoga sobat sehat tentunya bisa mengurangi ya agar tidak terlalu berlebih.